Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini akan sedikit berbeda dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya dari Bahas Soal Channel. Pada video kali ini, Bahas Soal Channel akan memaparkan sebuah pemikiran sekaligus peluang terkait sumber daya alam yang ada di negara kita atau ada di sekitar kita, khususnya di daerah di mana saya tinggal saat ini. Video kali ini kita akan berbicara tentang kelapa yang diberi judul Kelapa Mutiara Alam Indonesia, Potensi, Peluang, dan Produk Ekspor Turunannya. Pada video kali ini akan sedikit dipaparkan terkait potensi-potensi, peluang-peluang, dan produk-produk dari buah kelapa yang bisa dihasilkan, sehingga kelapa itu tidaklah langsung dijual dalam bentuk bahan mentah, tapi kita bisa olah menjadi berbagai macam produk sehingga nanti tentunya akan berpengaruh pada yang namanya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh buah kelapa itu. Itulah kenapa kelapa di sini diberikan judul sebagai Mutiara Alam Indonesia. Terlebih lagi belakangan ini kita sedang diberikan permasalahan yaitu terkait harga minyak goreng berbahan baku kelapa sawit yang sedang melonjak tinggi. Sehingga nanti dari buah kelapa ini bisa menjadi alternatif pengganti di mana nanti produknya bisa dibuat secara rumahan. Oke, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pada topik pembicaraan utama dalam video kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel atau di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memaparkan latar belakang kenapa saya mengangkat tema ini untuk dibuat video. Tentunya harapannya atau tujuan utamanya yaitu penyampaian pengetahuan, di mana harapan utamanya yang menonton video ini dapat mempraktekannya atau melakukannya atau memanfaatkannya sehingga akan memberikan hasil yaitu berupa peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis kelapa. Tentunya pemanfaatan kelapa ini bukanlah hal yang baru. Sudah bertahun-tahun bahkan banyak sekali penelitian yang mengarahkan kelapa ini untuk diolah menjadi berbagai macam produk turunan. Tentunya banyak sekali dasar utamanya yaitu bahwa Indonesia merupakan negara peringkat pertama sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia, yaitu sebesar 18 juta. Ini tahun 2018 dalam satuan ton. Tentunya sumber daya yang melimpah ini tidak boleh kita sia-siakan dan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin di perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, buah kelapa ini jarang sekali ditemui. Mungkin banyak didatangkan dari daerah-daerah penyangga atau desa-desa di sekitarnya. Tapi di daerah Kalimantan atau di daerah pedesaan lainnya, buah kelapa ini sangat melimpah keberadaannya. Dan bahkan buahnya itu dibiarkan jatuh dan tak termanfaatkan. Cuma akhir-akhir ini saja bahwa buah kelapa itu sedang naik daun harganya, yaitu dimanfaatkan dijual dalam bentuk buah kelapa muda, jadi tidak sampai kelapa tua. Nah, tentunya potensi besar ini tidak boleh kita biarkan begitu saja atau lewat atau tidak kita hiraukan keberadaannya. Yang paling miris bahwa kelapa ini dijuluki sebagai pohon kehidupan atau tree of life. Kenapa? Karena seluruh bagian, bukan hampir ya, tapi seluruh bagian kelapa ini dapat dimanfaatkan, di mana total luas areal yang ditanami oleh kelapa itu seluas 3.400.000 hektar, dan ini bukanlah lahan yang sempit ya, ini sangat sangat besar sekali. Itulah mengapa tadi bahwa Indonesia itu
peringkat pertama, yaitu sebanyak 18 juta ton sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Nah, ini yang saya katakan lebih miris lagi, bahwa 99,06% luas areal kelapa di Indonesia merupakan perkebunan rakyat. Jadi tidak sampai 1% yang merupakan perkebunan yang di bawah negara. Artinya dari total 3.400.000 itu adalah 3.369 hektar areanya ini adalah tanah petani rakyat atau rakyat biasa. Sehingga jika teknologi pengolahan atau informasi-informasi pengolahan kelapa ini tidak bisa sampai ke petani, ya akhirnya memang kelapa itu tidak akan bisa termanfaatkan. Karena si pemilik tanah atau petani kelapa ya tidak tahu mau diapakan kelapanya. Paling-paling kalau nggak diambil buah kelapa tuanya untuk dijadikan santan dan dijual ke pasar, ya diambil sebagai buah kelapa muda untuk minuman, dimana harganya mungkin lebih mahal daripada buah kelapa tua. Nah, ini tugas-tugas kita yang paham tentang teknologi, yang dapat mendengarkan banyak informasi untuk menjadi motor atau penggerak bagaimana informasi-informasi ini bisa sampai langsung kepada para petani yang memiliki perkebunan rakyat untuk areal kelapa ini. Mungkin di Kalimantan sudah banyak yang bergerak atau melakukan pengolahan terhadap buah kelapa ini, tapi di daerah-daerah lain di Jawa Timur khususnya tempat saya berada ini, itu masih hal-hal yang sifatnya baru, padahal secara nasional itu bukan hal yang baru. Jadi kita tidak bisa anggap bahwa ketika di Indonesia itu adalah sudah lama berjalan, bahwa di daerah itu pasti berjalan. Tidak. Pada kenyataannya di tingkat nasional pengolahan kelapa ini sudah sangat lama dijalankan dan digaungkan. Tapi di tempat saya pribadi ini masih menjadi PR bahwa banyak sekali petani-petani yang memiliki lahan kelapa yang sangat luas tidak tahu cara memanfaatkan buah kelapa ini dan cara memproduksinya untuk menjadi berbagai macam produk olahan. Itu masih belum paham. Jadi mereka hanya menjualnya sebagai buah kelapa tua atau buah kelapa muda. Itu saja. Itulah kenapa bahwa petani-petani kita, khususnya petani kelapa, tidak memiliki tingkat kemakmuran yang bagus. Bahkan rata-rata di daerah kami itu petani kelapa rata-rata hanya mendapatkan penghasilan sekitar 1 juta per bulan. Sangat miris sekali. Nah, ini kita perhatikan bahwa ternyata ada tren penurunan terhadap produksi kelapa. Kenapa? Ya dasarnya adalah seperti tadi, bahwa 99% milik petani. Artinya kalau tidak ada informasi yang segera sampai ke petani dan petani menganggapnya itu harganya ya hanya segitu, artinya tidak bisa lebih lagi, dan mereka pada akhirnya ya membiarkan bahwa bahkan tidak akan ada banyak yang tidak melakukan regenerasi pohon kelapa. Nah, ini yang menyebabkan produksinya turun. Artinya lahan-lahan yang awalnya ditanami kelapa diubah peruntukannya untuk hal-hal lain yang dianggapnya lebih produktif dan lebih menghasilkan. Padahal jika kita tahu ilmunya, kelapa ini sangat menghasilkan. Nah, ini berdasarkan data disebutkan bahwa turunnya produktivitas kelapa salah satunya disebabkan karena sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang masih tradisional tanpa didukung inovasi teknologi yang memadai. Jadi alasannya adalah selaras seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa intinya permasalahan utamanya adalah pelaku utamanya tidak paham. Nah, ini tugas kita sebagai orang-orang yang punya informasi, tugas kita yang paham teknologi agar bisa menjadi motor penggerak. Dan pemerintah sekarang sedang atau mempunyai banyak sekali program untuk menggalakkannya, pergerakan dalam proses pendampingan pembukaan UMKM baru. Nah, ini mungkin ini bisa jadi peluang buat teman-teman yang punya visi ke arah sana. Nah, ini adalah perkembangan ekspor impor kelapa tahun 2005 sampai 2019, di mana nilai ekspor
itu hampir stagnan di angka 800 hingga 1.200 juta US dollar. Jadi ini adalah sebuah potensi besar yang berminat untuk bermain di bidang komoditas kelapa untuk melakukan ekspor. Tapi harapannya ekspornya bukan dalam bahan mentah, tapi sudah menjadi produk olahan atau barang-barang jadi, sehingga nilainya akan mengalami kenaikan. Sini saya akan coba menyampaikan tentang komponen penyusun buah kelapa. Jadi buah kelapa itu terdiri dari sabut, daging buah, air, dan tempurung, di mana persentase terbesarnya yaitu sabut kelapa sebesar 33%, daging buah 30%, air 22%, tempurung atau batok 22%. Data ini saya ambil dari jurnal dengan judul Teknologi Pengolahan Minyak Kelapa dan Hasil Ikutannya yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2019. Ada doinya di situ. Jadi bagi yang berminat silakan dicatat doinya dan dicari di internet. Nah, kita bicara sekarang potensi-potensi produk yang biasa dihasilkan oleh buah kelapa. Nah, kita mulai dari yang paling besar tadi, sabut kelapa. Sabut kelapa itu dapat dijadikan coco fiber dan kokopit. Batok dapat dijadikan arang batok kelapa, briket batok kelapa, dan asap cair. Untuk daging buah bisa kita produksi menjadi virgin coconut oil atau VCO, virgin coconut cooking oil atau VCCO, tepung, santan cair atau santan bubuk. Kemudian untuk airnya dapat kita jadikan nata de coco dan kecap. Jadi bayangkan saja ini, kalau kita punya lahan kelapa, terus kita manfaatkan, mana yang tidak menghasilkan uang. Jadi semuanya dari luar, dari sabut, batok, daging, hingga air tadi yang komponen-komponennya disebutkan presentasenya, itu semuanya mempunyai potensi untuk menghasilkan produk olahan. Kita mulai dari sabut kelapa. Nah ini adalah foto sabut kelapa. Coco fiber. Nah ini adalah penampakan coco fiber yang sudah dibersihkan dan diikat rapi. Manfaatnya apa? Satu, sebagai bahan material. Yang kedua, sebagai bahan kerajinan, di mana harganya ini di online. Ini harganya sudah saya naikkan, yaitu sekitar 7.500 per kilogram. Jadi sepele, tapi harganya lumayan. Nah ini kalau pengen rapi seperti ini ada mesinnya. Nanti namanya mesin perajang fiber, coco fiber, atau perajang kulit kelapa. Nah, potensi produk yang bisa dihasilkan yaitu kalau tadi kita jual mentah itu 7.500 per kilogram. Nah, ini kalau kita olah, potensi produknya pertama jadi tali. Itu harganya jadi 2.500 per meter. Kemudian jadi kerajinan, ini pot, ini kan banyak sekarang ini. Jadi 15.000 rata-rata harganya per biji. Kemudian dari sapu, jadi sapu ini 6.000, ini banyak loh yang ekspor sapu ini ternyata. Ini pot-pot ini banyak hiasan rumah. Dan bayangkan ini harganya sudah melimpah. Itu tidak, ini sapu tidak butuh 1 kilo ini. Ini juga, pot juga tidak butuh 1 kilo, tali juga tidak butuh 1 kilo untuk menghasilkan itu. Nah, potensi produk coco fiber berikutnya yaitu yang umum, ini keset. Keset ini rata-rata harganya 75.000. Jarang ya, tapi kita sudah nemuin keset kayak gini ya, semuanya bahan sintetis. Atau, nah ini yang terbaru, kasur. Jadi dilapis kasur yang sudah spring bed, sudah tidak pakai spring ya. Sekarang busa yang dilapisi dengan coco fiber. Ini di online harganya 3.500.000 ini produknya. Dan berarti kalau di Indonesia ada yang produksi kasur ini, berarti kan dia butuh supply terus menerus. Ini peluang, kesempatan, belum lagi di luar negeri nanti. Sepengetahuan saya di Jerman itu sudah dijadikan bahan pelapis jok mobil juga. Jadi biar tidak pakai busa, tidak pakai gabus dan lebih awet. Dan banyak sekali pengepul yang sudah ekspor. Cuma kemarin karena adanya COVID-19 ini banyak sekali ekspor yang sedang stop, berhenti. Berikutnya yaitu kokopit. Nah ini adalah serbuknya. Jadi kalau kita memisahkan coco fiber pasti ada serbuk-serbuk halusnya, itu namanya kokopit. Manfaatnya yaitu sebagai pengganti tanah. Yang kedua sebagai pupuk organik. Harganya berkisar di antara 4.500 sampai 9.000 per kilogramnya.
Berikutnya yaitu batok kelapa. Nih, batok kelapa mulai yang pertama jadi arang batok. Manfaatnya pengganti arang kayu, kemudian bahan penyaring air, pengusir rayap, di mana harganya 10.000 per kilogram. Berikutnya adalah uap cair. Nah, kalau kita bakar batok kelapa, ada uap. Nah, uapnya ini kita ubah menjadi cairan. Makanya disebut namanya uap cair. Manfaatnya tidak kalah menarik, yaitu sebagai bahan pengawet makanan, bahan antibakteri. Harganya 125.000 per liter. Kemudian briket. Briket ini adalah pengolahan lanjut dari arang batok tadi yang dihancurkan, digiling, dan diolah menjadi briket. Manfaatnya yaitu bahan bakar alternatif karena kalorinya tinggi, pengganti arang kayu, lebih awet daripada arang kayu, harganya 15.000 per kilogram. Ini pasar ekspornya sangat luas dan banyak di negara-negara Eropa dan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu untuk bahan bakar, misalnya kalau yang sekarang kita sering di daerah Jazirah Arab kayak Mesir apa itu peluangnya sangat besar. Ini untuk sisa ya rokok, tapi yang banyak juga ke Rusia karena dingin. Banyak sekali yang ekspor dari sini itu ekspor ke Rusia. Tapi kemarin terakhir saya cek pabriknya di sini itu sedang berhenti sudah hampir setengah tahun lebih karena efek ini perang dengan Ukraina ini, jadi ekspor dihentikan. Jadi ini sekali kirim 17 kontainer dari daerah saya ini. Nah, kita bicara berikutnya yaitu daging kelapa. Daging kelapa kita dapat buat sebagai tepung kelapa. Nah, kalau dagingnya diparut, nah parutannya itu kita keringkan, kemudian kita giling, kita haluskan. Nah, ya, itu akan menjadi tepung kelapa. Manfaatnya kayak serat pangan, yaitu 65% pengganti karbohidrat, di mana harganya 85.000 per kilogram. Yang kedua ini yang lagi trennya mungkin sudah sangat lama, yaitu VCO. Nah, ini produk saya sendiri. Saya buat sendiri skala rumahan. Nah, ini untuk minyak goreng bisa, untuk bahan dasar kosmetik bisa, untuk minyak urut bisa, untuk menaikkan imun atau kesehatan bisa. Antibakteri juga bisa. Harganya rata-rata 50.000 per liter. Ini harga termurah lah ya yang saya sampaikan di sini. Kemudian Blondo. Nah, ini saya ambil salah satu contoh produk di salah satu marketplace online. Blondo ini ketika kita memasak santan atau ketika kita memproduksi VCO. Nah, ini yang ada di tengah-tengah di antara air dan minyak yang dihasilkan. Blondo ini adalah kandungan proteinnya. Nah, dia punya manfaat yaitu sebagai sumber VCCO, camilan, bahan dasar jenang atau dodol, atau mungkin bisa digunakan sebagai bahan dasar sambal. Jadi kalau yang suka kuliner atau masak-masak bisa ini, atau paham ini manfaatnya. Atau kalau enggak nanti dibuat camilan seperti ini. Ini yang original, tinggal dibungkus, dikeringkan, dibungkus, dipasarkan secara online. Harganya lumayan yaitu 85.000 per kilogram. Nah, VCCO ini adalah Virgin Coconut Cooking Oil. Jadi dia adalah limbah, bukan limbah sih ini. Buangan ketika kita membuat VCO atau Virgin Coconut Oil dengan metode yang tidak menggunakan pemanasan. Nah, tadi ada bahan-bahan pemisah di tengah-tengahnya. Nah, bahan-bahan pemisah ini disebut dengan blondo, di mana nanti dipanaskan. Ketika dipanaskan akan dihasilkan dua produk, yaitu VCCO dan berikutnya ini blondonya, ampasnya. Nah, VCCO ini bisa kita gunakan sebagai minyak goreng. Nah, atau yang lebih boleh pakai VCO-nya tadi atau boleh pakai VCCO-nya, tapi mungkin untuk minyak goreng pakai VCCO nggak apa-apa, lebih bisa dimanfaatkan lagi. Karena kalau VCO tadi kan tanpa pemanasan, jadi vitaminnya lebih banyak. Kalau VCCO ini kan sudah dengan proses pemanasan.
Jadi memang basicnya dia lebih umum dipakai sebagai minyak goreng. Berikutnya kita bahas air kelapa. Nah, air kelapa ini bisa kita gunakan sebagai nata de coco. Nah, itu juga hasil produk saya sendiri. Itu sudah masih ada tanggalnya. Foto diambil 20 September 2020. Manfaatnya sebagai sumber serat, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, baik bagi usus. Harganya rata-rata 10.000 per kilogram. Kecap kelapa. Nah, ini kecap kelapa. Manfaatnya bahan makanan, harganya 85.000 per liternya. Nah, jadi kalau air kelapanya itu tidak mau diolah jadi nata de coco, bisa diolah menjadi kecap kelapa. Tapi kalau kecap kelapa ini kita harus mampu membuat resep yang Yahoo dulu. Untuk saya sendiri sudah nyoba beberapa kali, belum menemukan resepnya yang pas masih. Jadi kalau sudah resepnya ketemu, maka ini akan menjadi potensi besar untuk kita pasarkan, baik tingkat nasional atau tingkat ekspor seperti itu. Nah, kebutuhan modal ketika kita ingin berbisnis ini secara rumahan, maka kita butuh mesin parut, mesin pengepresan, mesin sealer, mesin pencacah sabut, mesin pengaduk, dan freezing box. 6 ini sederhana. Di mana potensi pasarnya yaitu pasar lokal, pasar nasional, pasar ekspor. Ya, pasar ekspor itu yang sekarang sedang banyak dimainkan, yaitu VCO, santan bubuk, santan cair, koko fiber, briket arang, dan batok kelapa. Kalau punya produk ini lebih baik langsung dibuatkan sertifikat produk organiknya, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan buyer internasional seperti itu. Untuk cara buat atau metode pembuatan kayak seperti VCO, santan bubuk, briket arang dari batok kelapa, nata de coco, atau kecap kelapanya, mungkin saya akan susulkan di video-video berikutnya. Jadi stay tune di bahas soal channel saja dan ikuti update-update terbaru dari bahas soal channel. Sekarang masuk ke gambaran harganya. Misalkan ini 1 liter, saya biasanya untuk membuat 1 liter VCO membutuhkan 10-15 buah kelapa yang tua. Jadi saya tidak melihat dia dari jenis kelapa apa, saya cuma cari 10-15. Saya biasa rata-rata pakai 10-15 buah kelapa tua dan itu hasilnya sudah menghasilkan 1 liter lebih VCO. Nah, jadi misalkan saya pakai yang paling banyak 15 kelapa tua, di mana harganya saya anggap 5.000, yaitu 75.000, di mana harga 1 liter VCO yaitu 50.000. Ketika saya membuat VCO, maka saya akan menghasilkan ampasnya. Kenapa? Karena buahnya diparut, dagingnya diparut. Nah, parutan itu akan menjadi ampas. Airnya dibuang, airnya saya ubah jadi nata de coco, yaitu 10.000. Tadi ampas 1 kilonya 85.000, belum nanti batok sama serabutnya. Nah, ini ampas tepung kelapanya. Jadi kalau di total dapatnya 145.000. Ini belum masuk batok yang diolah jadi arang atau serabut per kilonya. Jadi harganya bisa naik hampir 100% dari harga ketika kita hanya menjualnya sebagai produk mentah, yaitu buah kelapa tua. Nah, harga ini yang saya berikan kisaran di sini yaitu harga minimal yang ada di pasaran. Jadi seperti itu gambaran harganya. Itu gambaran terkait bagaimana kita dapat memiliki peluang yang besar dengan memanfaatkan komoditas buah kelapa yang banyak sekali didapatkan atau ada di sekitar kita. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini yang punya lahan dan ditanami oleh komoditas buah kelapa, mari bangkit bersama-sama kita manfaatkan kelapa itu dan kita naikkan pamornya menjadi berbagai macam produk olahan yang sangat bermanfaat, baik secara ekonomi atau secara kesehatan untuk tubuh kita. Mungkin sampai sini dulu pandangan yang bisa saya berikan. Tunggu saja video-video selanjutnya yang akan lebih fokus pada proses pembuatan dari produk-produk yang sudah saya sebutkan di pembahasan tadi. Baik, jika
video tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya di Bahas Soal Channel.